Setelah di training, kita harapkan itu sudah ada yang menampung untuk bekerja di mana. Kalau belum bisa bekerja, akan diberi gaji atau honor lewat kartu ini. Terkait implementasi Kartu Prakerja, saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran. Sekali lagi, bukan menggaji pengangguran. Apalagi belajar online ya. Saya banyak sekali mendapatkan ini, Bung. Mendapatkan masukan-masukan. Memang spektakuler kan 5,6 triliun. Tapi luar biasa seperti penyelamatan Bank Senturi saja. Kalau tidak salah Bank Senturi kan 6,7 triliun. Jadi hampir mendekati itu loh 5,6 triliun untuk proyek online, belajar online yang mulai panas nih, Bung. Bung memperhatikan nggak itu, Bung Rocky? Iya, online itu Senturi itu karena bolong ditambal. Kalau sekarang justru diguyur dulu supaya dibolongin. Oh gitu ya. Nah 5,6 triliun itu, iya saya duga dari awal 5,6 triliun itu memang perencanaan kejahatan itu melalui ilmu digital. Kan dari awal bisa terlihat tuh bos, begitu 5,6 triliun disebut, wah semua langsung datang dengan ide. Simpan dulu idenya. Tiba-tiba satu persatu dicicil, dikeluarin tuh. Itu kan perampokan digital sebetulnya kan. Bukan pelatihan digital, perampokan digital. Kalau pakai perspektif Perpu, saya tidak tahu apakah 5,6 triliun ini bagian dari pengeluaran keuangan negara dalam perspektif Perpu 1 2020 yang tidak boleh digugat secara pidana dan perdata, tidak boleh juga digugat di dalam PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan kerugian negara. Jangan-jangan udah masuk skenario itu, Bung. Memang dari awal disiapin buat itu, karena itu dari awal udah diwanti-wanti, jangan kami gugat ya, karena kami ngomong rampok. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan para tokoh bangsa dan para ketua umum partai politik. Saya Muhammad Jumhur Hidayat pada hari ini Selasa 28 April 2020 menyampaikan bahwa pada hari ini dan jam-jam ini sedang terjadi pencurian, bahkan mungkin tepatnya perampokan uang negara, uang rakyat secara besar-besaran yang membonceng pada pelaksanaan program Kartu Prakerja. Yang sesungguhnya program itu diawali dengan niat yang baik. Betapa tidak, dari anggaran 20 triliun disisihkan 5,6 triliun untuk pemain tengah yang sungguh tidak memiliki kompetensi apapun untuk mengelola dana sebesar itu. Apalagi pekerjaan itu dilakukan dengan membajak tugas pokok dari Kementerian Ketenagakerjaan, Sekyu Dirjen Bina Latas, yang telah terbiasa berpuluh-puluh tahun melaksanakan tugas tersebut, walau dengan anggaran yang seadanya dan jauh di bawah 20 triliun seperti sekarang ini. Saya sendiri telah menghitung bila saja dibuat konten pelatihan di video dengan biaya per pelatihan 70 juta rupiah, maka hanya perlu 140 miliar rupiah saja untuk membuat 2000 konten pelatihan seperti yang ada sekarang ini. Tidak perlu lagi harus ada pemain tengah berupa 8 provider digital platform yang mengharuskan dibayar oleh uang negara lebih dari 5,4 triliun. Ini artinya ada keuntungan 40 kali lipat atau 4000% yang dinikmati oleh perusahaan platform digital itu. Kita tidak ambil pusing bila keuntungan itu adalah karena persaingan di pasar, apalagi bila di pasar internasional. Masalahnya keuntungan sebesar itu diambil
dari anggaran negara atau uang rakyat di saat justru puluhan juta rakyat jatuh miskin dan bahkan sudah mulai kelaparan akibat wabah virus ini. Sungguh, ini adalah perbuatan tercela dari jajaran pelaksana di bawah Presiden, dan karena itu Presiden harus segera menghentikan cara yang vulgar dan ugal-ugalan dalam merampok uang negara ini. Bayangkan, bila saja keuntungan 40 kali lipat itu dialihkan seluruhnya untuk calon pekerja atau yang ter-PHK, maka akan ada tambahan lebih dari 2 juta orang yang menikmati program Kartu Prakerja ini. Presiden, para ketua lembaga tinggi negara, tokoh bangsa, dan ketua umum partai politik, sampai saat ini tidak ada lembaga yang lebih kredibel untuk menjalankan program Kartu Prakerja ini selain Kementerian Ketenagakerjaan. Karena lembaga ini sejak Indonesia merdeka memiliki tugas pokok itu. Ditambah lagi dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia yang lebih dari 500 kabupaten kota dan 34 provinsi. Maka selain dari pengalaman, maka pendataannya pun yang paling dekat dengan keadaan sebenarnya. Setiap pencari kerja di daerah, mereka mendatangi Dinas Tenaga Kerja untuk mencatatkan diri dan mendapatkan kartu AK1 atau sering juga disebut kartu kuning. Demikian juga hampir semua industri yang melakukan PHK selalu melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Semua data tersebut direkapitulasi di provinsi dan kemudian bermuara di Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga sekali lagi tidak ada lembaga yang paling mengerti, paling kompeten baik dari sisi pengalaman dan pendataan untuk mengetahui berapa jumlah calon pekerja dan berapa jumlah ter-PHK selain dari Kementerian Ketenagakerjaan ini. Sungguh tidak masuk di akal Republik yang sudah diperlengkapi oleh lembaga yang demikian terstruktur tiba-tiba tugasnya digantikan oleh manajemen pelaksana kartu pekerja yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh komite di bawah Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian. Pastilah kelembagaan itu adalah kaleng-kaleng atau abal-abal yang memang fungsinya untuk menyembunyikan rencana jahat menggarong atau merampok uang negara atau uang rakyat ini. Karena itu, sekali lagi, Presiden harus segera menghentikan perbuatan tercela yang dilakukan jajaran di bawahnya ini. Mumpung baru sekitar 166 miliar rupiah dari 5,6 triliun yang dalam proses perampokan, Presiden masih bisa menyelamatkan uang rakyat karena perampokan itu sangat telanjang dan kasat mata. Kemudian, berikan saja uang rakyat itu atau uang negara itu kepada lebih dari 2 juta orang pencari kerja dan ter-PHK yang memang merekalah yang sesungguhnya berhak mendapatkannya. Pada hemat saya, bila Presiden tidak menghentikan perbuatan tercela ini, maka artinya Presiden merestui perbuatan tercela jajaran di bawahnya tersebut. Padahal Presiden memiliki segala kekuasaan untuk menghentikannya. Bila ini terjadi, maka artinya Presiden pun melakukan perbuatan tercela. Saya pertaruhkan kredibilitas, profesionalisme, dan idealisme saya dan mendesak perbuatan tercela ini segera dihentikan dan uang triliunan tersebut dialihkan dan diberikan kepada rakyat yang berhak, yang memang sangat membutuhkan di tengah wabah virus corona ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung, ada pelatihan bikin pempek, Pak. 600.000 rupiah. Pempek ya gitu-gitu aja, Pak. Iya kan? Kapal selam, lenjer, ya kan? 600.000. Belajar aja sama istri saya di rumah, gratis gitu loh.